Sudah sepekan bencana banjir dan longsor menerjang kota Manado. Operasi pembersihan dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan hingga saat ini. Pemerintah kota Manado memperpanjang masa tanggap darurat hingga 9 Februari mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan koresponden MGN Amanda Komaling langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Amanda, bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana kondisi korban bencana? Baik Eva, saat ini saya berada di Kecamatan Bunaken, tepatnya di Kelurahan Molas yang menjadi salah satu titik lokasi paling parah terdampak bencana banjir pada Jumat pekan lalu. Dan memang warga di tempat ini mengeluhkan banyaknya sampah yang menggunung di wilayah-wilayah atau di lokasi lingkungan mereka. Tepat di belakang saya sudah ada alat berat yang mengangkut sampah-sampah yang ditaruh warga di badan jalan. Sampah-sampah yang diangkat ini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Franky Porayo, mengatakan bahwa ada lebih dari 100 sampai 150 ton setiap harinya sampah-sampah dari sisa bencana banjir dan tanah longsor yang diangkat di sejumlah wilayah atau kecamatan dan kelurahan setiap hari yang dibuang di TPA atau di tempat pembuangan akhir di Sumompo. Sampai saat ini juga memang di beberapa rumah milik warga yang berada di kelurahan di Jalan Cempaka, tepatnya yang berada di Kecamatan Molas, masih belum teraliri listrik. Namun dari pihak PLN Sultenggo wilayah Sulawesi Utara sendiri sudah menyatakan bahwa dari 570 gardu yang pada saat bencana terganggu itu semua sudah tersuplai oleh listrik. Memang ada beberapa di wilayah-wilayah atau di rumah-rumah warga belum teraliri listrik disebabkan adanya kerusakan-kerusakan instalasi dari sisa bencana pada saat itu, Eva. Bahkan untuk pada saat ini kami memantau pemerintah kota juga dibantu oleh TNI dan Polri terus mengangkat sampah-sampah menggunakan truk dan juga alat berat yang saat ini sudah disediakan untuk dibuang ke lokasi-lokasi TPA. Sementara untuk pengungsi, rata-rata mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing karena mereka harus membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Karena Eva, pembersihan lingkungan ini yang dibantu oleh TNI Polri memang ada beberapa di rumah warga yang terdampak yang sangat parah. Tetapi sesuai yang disampaikan oleh Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Muklis bahwa pembersihan memang dilakukan per blok sehingga nanti dan diutamakan di jalan-jalan utama atau jalan-jalan akses masuk ke lingkungan dari lokasi-lokasi yang terdampak. Baru kemudian nanti akan dibantu juga ke rumah-rumah warga. Lalu bagaimana dengan penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak? Baik Eva, memang sejak tanggal 2 kemarin, masa tanggap darurat yang dinyatakan oleh Pemkot pemerintah Kota Manado sudah diperpanjang sampai tanggal 9 Februari mendatang. Sementara penyaluran bantuan yang sudah disalurkan itu berupa makanan siap saji, kemudian juga dengan dapur-dapur umum sudah dibuka di beberapa tempat. Namun ada juga nanti bantuan dari Kemensos, Eva, yang sudah mulai berdatangan. Ini juga nanti menurut Kapolda Sulawesi Utara dan juga Danrem 131 Santiago, penyalurannya nanti akan by name by address. Sehingga juga nanti penyalurannya juga nanti akan dibantu oleh pihak TNI dan Polri agar supaya memang penyaluran bantuan itu bisa tepat sasaran dan secara merata. Karena dari kami pantau memang ada beberapa lokasi yang belum merata pembagian bantuannya disebabkan akses jalan masuk ke lokasi terdampak bencana. Inilah yang kemudian menyebabkan bantuan sedikit mengalami kendala untuk bisa masuk ke lokasi terdampak. Eva. Baik, terima kasih koresponden MGN Amanda Komaling untuk informasi Anda.